kode jenis buku, kode jenis buku dengan tipe datanya integer. Yang berikut harga, tipe datanya integer juga, dan jangan lupa tutup kurung, setelah itu beri tanda titik koma pada belakangnya, lalu kita enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita beralih pada tabel jenis buku. Enter. Masukkan dia punya atribut-atributnya. Atribut yang pertama yaitu kode jenis buku. Kode jenis buku dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11 dengan primary key dan auto underscore increment, koma, lalu enter, lalu nama, tipe datanya teks, tutup kurung, dan beri tanda titik koma. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita beralih pada tabel penerbit. Penerbit. Lalu enter. Oh, salah. Penerbit 3, setelah itu buka kurung lalu enter. Nah, di sini kita masukkan atributnya. Yang pertama kode penerbit. Kode penerbit dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11, primary key dan auto underscore increment. Setelah itu enter. Berikut nama tipe datanya teks, enter. Berikut alamat tipe datanya teks juga. Berikut email tipe datanya teks juga. Setelah itu tutup kurung, jangan lupa tanda titik komanya lalu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita beralih pada tabel penulis. Penulis 3, buka kurung, seperti itu, enter. Nah, di sini kita masukkan kode atributnya. Yang pertama kode penulis. Kode penulis tipe datanya integer dengan lebarnya 11 dan primary key dan auto underscore increment dan beri tanda koma pada belakangnya. Setelah itu kita enter dan masukkan nama tipe datanya teks, koma, enter. Selanjutnya alamat tipe datanya teks juga. Setelah itu enter. Berikut telepon tipe datanya teks, koma, enter. Jenis kelamin tipe datanya chart yang berukuran yang lebarnya 1, dan yang terakhir
email. Tipe datanya teks, tanda tutup, dan titik koma di belakang. Setelah itu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Sekarang kita beralih pada tabel pemesanan. Pemesanan 3 kurung enter. Masukkan depo atributnya. Yang pertama kode pemesanan. Kode pemesanan dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11 dengan primary key dan auto underscore increment primary key. Setelah itu kita enter. Berikut masukkan tanggal tipe datanya date, enter. Setelah itu kode pelanggan, tipe datanya integer. Setelah itu enter. Beri kode ongkir, tipe datanya integer. Status pembayaran tipe datanya char yang berukuran lebarnya 1, koma. Yang berikut kode admin tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma. Setelah itu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Sekarang kita beralih pada tabel detail pemesanan. Pemesanan 3. Setelah itu buka kurung lalu enter. Nah, di sini kita masukkan dia punya bagian-bagian atributnya. Yang pertama kode detail pemesanan. Kode detail pemesanan dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11 dengan primary key dan auto underscore increment, koma. Setelah itu enter. Yang berikut kode pemesanan tipe datanya integer. Setelah itu enter. Yang berikut kode buku tipe datanya integer, enter. Yang berikut jumlah tipe datanya integer. Yang berikut harga, berikut harga tipe datanya integer.
Yang berikut diskon tipe datanya integer dan tutup kurung. Setelah itu berikan tanda titik koma pada bagian belakangnya, lalu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai. Selanjutnya kita beralih pada tabel pengiriman. Pengiriman 3 selanjutnya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita masukkan bagian atributnya. Yang pertama kode pengiriman. Kode pengiriman dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11 dengan primary key dan auto underscore increment, koma. Selanjutnya enter. Nah, di sini setelah kode pengiriman ada tanggal tipe datanya date. Setelah itu kode pemesanan tipe datanya integer. Itu status pengiriman tipe datanya char dengan lebarnya 1. Setelah itu catatan tipe datanya teks. Setelah itu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita beralih pada tabel ongkir. Tabel ongkir 3. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masukkan bagian-bagian atributnya. Yang pertama kode ongkir dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11 dengan primary key auto underscore increment. Setelah itu kita enter. Nah, di sini setelah kode ongkir, kode kecamatan. Tipe datanya integer. Yang berikut kode kurir tipe datanya integer. Yang berikut ongkos kirim tipe datanya integer lalu tutup kurung. Setelah itu berikan tanda titik koma di belakangnya. Setelah itu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita beralih pada tabel kecamatan. Kecamatan 3. Di sini kita masukkan atributnya. Yang pertama kode kecamatan. Kode kecamatan tipe datanya integer dengan lebarnya 11 primary key dan auto underscore increment, koma, lalu enter. Yang berikut nama kecamatan.
nama kecamatan, tipe datanya teks. Berikut nama kabupaten, nama kabupaten, tipe datanya teks. Setelah itu nama provinsi, tipe datanya teks juga, lalu tutup kurung. Setelah itu berikan tanda titik koma di belakangnya, lalu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat dan kita beralih pada tabel kurir. Kurir 3, setelah itu enter. Nah, di sini kita masukkan bagian-bagian atributnya. Yang pertama kode kurir, tipe datanya integer dengan lebarnya 11, primary key auto underscore increment, koma, setelah itu enter. Nama kurir, tipe datanya teks, alamat, tipe datanya teks, telepon, tipe datanya teks, mail atau email, tipe datanya teks, setelah itu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat. Sekarang kita masuk pada tabel testimoni. Testimoni 3, itu buka kurung, enter. Nah, di sini kita masukkan bagian atributnya. Yang pertama kode testimoni. Kode testimoni dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11, primary key auto underscore increment, koma, setelah itu kode pemesanan, tipe datanya integer, setelah itu isi tipe datanya teks, setelah itu enter. Nah, di sini query-nya sudah selesai dibuat dan selanjutnya kita beralih pada tabel toko, yaitu tabel terakhir. Enter. Berikut masukkan nama atributnya, yaitu ID toko. ID toko dengan tipe datanya integer dan lebarnya 11, primary key auto underscore increment. Setelah itu enter. Yang berikut nama toko, tipe datanya teks,
Yang berikut nama pemilik, nama pemilik tipe datanya teks. Berikut alamat tipe datanya teks. Berikut email tipe datanya teks. Berikut telepon, spasi dulu. Berikut telepon tipe datanya teks juga. Berikut bank tipe datanya teks. Norek tipe datanya teks. Dan nasabah tipe datanya teks. Ikut tutup kurung, lalu berikan tanda kutip titik koma di belakangnya. Setelah itu enter. Nah, di sini testimoninya sudah selesai. Nah, di sini pembangunan database yang saya buat sudah selesai. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.